Selamat datang di KHK Channel, ruang pembelajaran bersama hukum gereja. Pada kesempatan ini kita akan membahas kanon 2. Ada kemungkinan bahwa kanon ini nanti akan kita bahas dalam 2 sesi, mengingat tema ini juga tema yang sangat menarik. Sekarang mari kita baca apa yang tertulis di dalam kanon 2. Pada umumnya, kitab hukum tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis. Karena itu, undang-undang liturgis yang berlaku sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, kecuali ada sesuatu daripadanya yang bertentangan dengan kanon-kanon kitab hukum ini. Apa maksud dari kanon 2 ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa kata atau frase atau kalimat kunci yang bisa membantu menangkap maksud dan isi dari kanon ini. Yang pertama, ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis. Dalam KHK Channel yang membahas kanon pertama kemarin disinggung sekilas tentang ritus, secara khusus yang berkaitan dengan Gereja Katolik Timur. Pengertian mengenai ritus dijelaskan dengan sangat mendalam di dalam kitab kanonik Gereja Timur, terutama di dalam kanon 28 paragraf 1. Di sana dikatakan begini: ritus adalah warisan liturgis, teologis, spiritual, dan disipliner yang dibedakan dari sejarah budaya dan situasi masyarakat yang diungkapkan di dalam penghayatan iman yang menjadi kekhasan masing-masing gereja sui iuris. Dengan demikian, ritus bukan hanya berkaitan dengan liturgi saja atau peribadatan saja, tetapi juga menyangkut pemahaman teologis, spiritualitas yang diungkapkan di dalam doa dan devosi, dan juga di dalam disiplin, taat pada norma-norma yang terdapat di dalam hukum. Namun, kadang-kadang pengertian ritus hanya dikaitkan dengan liturgi, yakni hal-hal yang harus diikuti dalam sebuah perayaan liturgi. Misalnya, ritus untuk sakramen baptis, sakramen tobat, ritus sakramen pengurapan orang sakit, dan sebagainya. Akhirnya, bicara tentang ritus itu bicara juga tentang aturan yang harus dipenuhi dalam sebuah perayaan liturgis. Karena memang ada undang-undang atau norma liturginya sendiri. Maka kalau disebut bahwa kitab hukum tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis, kanon 2 ini hendak menjelaskan adanya perbedaan antara ius canonicum atau hukum kanonik dan ius liturgicum, hukum atau undang-undang liturgi. Apa yang dimaksud dengan undang-undang liturgi? Secara yuridis, pengertian liturgi diungkapkan di dalam kanon 834 paragraf 1 dan juga 2. Dalam paragraf 1 disebutkan, gereja memenuhi tugas menguduskan secara istimewa melalui liturgi suci yang dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Kristus. Di dalamnya pengudusan manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta dihasilkan dengan cara masing-masing yang khas. Dengan liturgi itu dipersembahkan juga ibadat publik yang utuh kepada Allah oleh tubuh mistik Yesus Kristus, yakni kepala dan anggota-anggotanya. Lalu di paragraf 2 disebutkan, ibadat semacam ini terjadi apabila dilaksanakan atas nama gereja oleh orang-orang yang ditugaskan secara legitim dan dengan perbuatan-perbuatan yang telah disahkan oleh otoritas gereja.
Pengertian yuridis tentang liturgi dari kanon ini sangat teologis karena memformulasikan sebuah aturan konsep teologis liturgi Konsili Vatikan II, terutama dari dokumen Konsili Vatikan II tentang liturgi Sacrosanctum Concilium nomor 7. Maka prinsip dasar yuridis dari kanon ini adalah bahwa liturgi adalah ibadat publik kepada Allah yang dilaksanakan atas nama gereja oleh orang atau tindakan yang legitim atau disahkan oleh otoritas gereja. Maka dari situ ada 3 unsur atau elemen untuk memahami liturgi secara yuridis. Yang pertama, liturgi sebagai ibadat publik kepada Tuhan. Kata ibadat publik jangan disalahartikan ibadat yang terbuka untuk umum, tetapi sebagai liturgi yang secara resmi diakui oleh otoritas gerejawi. Lalu yang kedua, liturgi dilaksanakan oleh orang-orang yang ditugaskan secara sah, yang bertindak atas nama gereja. Misalnya liturgi pengurapan orang sakit. Orang yang sah atau legitim untuk melaksanakannya adalah imam. Lalu yang ketiga, liturgi merupakan tindakan-tindakan yang telah disahkan oleh otoritas gereja. Misalnya buku-buku liturgi untuk bisa digunakan sebagai ibadat publik mesti mendapatkan pengesahan dari otoritas gereja sesuai dengan tingkatannya. Liturgi memang pembahasan yang panjang dan kompleks. Dalam konteks Kanon 2, kiranya menjadi jelas bahwa di dalam gereja Katolik ada 2 hukum. Hukum kanonik yang mengatur gereja Katolik Latin dan hukum liturgi atau undang-undang liturgi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya yang akan berbicara tentang bagaimana liturgi diatur di dalam undang-undang. Sekali lagi, terima kasih.